Kisah Uwais Al-Qarni, Sang Penghuni Langit. Sumber, kisahislami.com. Pada zaman Nabi Muhammad, ada seorang pemuda yang tidak pernah lalai dari membaca Al-Quran dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Pakaiannya hanya 2 helai saja, sudah terlalu lusuh untuk dipakai sehingga tidak ada orang yang menghiraukannya. Pemuda ini, jika bersumpah demi Allah pasti akan terkabul. Beliau tidak dikenali dan miskin serta banyak orang yang suka mentertawakannya, mengejek-ejeknya, dan menuduhnya sebagai pencuri serta bermacam lagi penghinaan dilemparkan kepadanya. Di Yaman, tinggallah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Karena penyakit itu tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat tapi ia adalah pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang perempuan wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi akan bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Mendengar ucapan sang ibu, Uwais termenung. Perjalanan dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh dan ribuan kilometer jaraknya, melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan Uwais yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian, dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Uwais gila, kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg, begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang, apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Makkah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit, demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya sambil tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa. "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridha dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya Uwais tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, 2 sahabat Rasulullah untuk mengenali Uwais. Uwais ingin bertemu baginda Rasul. Pemuda dari negeri Yaman ini telah lama menjadi yatim, tidak mempunyai sanak saudara kecuali hanya ibunya yang telah tua dan lumpuh. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk kehidupan harian bersama ibunya. Uwais Al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad yang telah mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Peraturan-peraturan yang terdapat di dalam agama Islam sangat menarik hati Uwais. Banyak teman-temannya yang telah memeluk Islam, pergi ke Madinah untuk mendengar secara langsung dakwah Nabi Muhammad. Hati Uwais juga meronta-ronta untuk dapat pergi ke Madinah bertemu baginda Nabi Muhammad, tetapi beliau tidak mampu karena tidak mempunyai bekal yang cukup untuk sampai ke sana. Apalagi beliau perlu menjaga ibunya.
Hari berganti hari dan musim pun berlalu, kerinduannya ingin bertemu Baginda Rasul tak dapat dibendung lagi. Akhirnya, pada suatu hari Uwais mendekati ibunya dan memberitahu keinginan hatinya dan memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi menemui Baginda Nabi di Madinah. Sang ibu merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau memahami perasaan Uwais dan berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya. Dan bila engkau sudah bertemu Baginda Nabi, segeralah engkau kembali pulang karena ibu sendirian di rumah." Dengan perasaan sangat gembira, Uwais berkemas untuk berangkat. Sesudah mencium tangan ibunya yang tercinta, berangkatlah Uwais menuju ke Madinah yang jaraknya sekitar 400 km dari negeri Yaman. Dengan melewati waktu yang cukup lama akhirnya tibalah Uwais Al-Qarni dan sampailah dia di kota Madinah. Segeralah ia menuju ke rumah Baginda Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Lalu keluarlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan keberadaan Baginda Nabi yang ingin ditemuinya. Namun ternyata Baginda Nabi tidak berada di rumah melainkan berada di medan perang. Dalam hatinya bergolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi kembali dari medan perang. Tapi, Uwais teringat akan pesan ibunya yang sudah tua sendirian di rumah, dan senantiasa dalam keadaan tidak sehat itu, agar ia cepat pulang. Disebabkan ketaatan kepada ibunya, pesanan ibunya itu telah mengalahkan suara hati untuk menunggu Baginda Nabi, dan akhirnya Uwais memohon kepada Sayyidatina Aisyah untuk segera pulang kembali ke Yaman. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni sang penghuni langit bagian pertama. Silahkan ikuti kisah selanjutnya pada bagian kedua. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.